transaksi yang terjadi. Tidak usah fisik datang, tidak usah melakukan apa-apa. Di sini kita kasus COVID makin memaksa di mana tidak menggunakan penyelesaian secara fisik. Semua menggunakan komputer, semua dibantu dengan jaringan, transaksi sudah dianggap sah. Oke, saudara pernah bayar meterai pakai elektronik nggak? Wijang Arif Wicaksono. Halo Wijang, 804. Halo Bu, malam Bu. Pernah beli meterai elektronik nggak? Belum Bu. Nah, saya juga baru tahu ada meterai elektronik, harus bisa beli, bisa pakai BCA. Kebetulan saya adanya BCA dan Mandiri ya. Nah, itu. Nah, kalau nggak ada pandemi COVID, mana ada saya pikir meterai elektronik, tanda tangan elektronik, bukan tanda tangan taruh kayak skripsi ya. Kalau sekarang kan Bu Tresia mau skripsi pendadaran, ACC skripsi semua pakai PDF, sign, taruh-taruh aja. Enggak lagi, sekarang sudah pakai barcode, tanda tangannya barcode dilihat. Nah, makinlah saya bilang orang tidak usah ketemu fisik, sampai meterai aja ada yang elektronik. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, sebagai contoh, anggap WMA atas saham BCA adalah 2.750. Ketika Bapak Nanda melaksanakan haknya, ia akan memperoleh premium exercise call sebesar 2.750 kurangi 2.500 kalikan jumlah saham yang dia beli. Ya. Nah, opsi dapat dijual di pasar sekunder. Jika harga saham BCA naik, nilai harga call option juga naik, Bapak Nanda dapat menjual call option yang dimiliki pada pasar sekunder. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Oke ya, barangkali ini ya pemahaman sebentar ya. Ini sebetulnya ini keuntungan ke option. Oke ya, kita masuk ke sini aja. Nah, jadi intinya option ada dua, beli ya, beli atau put ya, opsi membeli sini put option, put ya. Put atau call option adalah kontrak, ini sama ya, membeli investor hak untuk membeli sejumlah saham tertentu atau aset lain harga tertentu, tanggal tertentu. Ini adalah cara bertaruh secara agresif bahwa nilai aset akan naik atau turun seperti permainan dan dengan cepat. Jadi kalau misalnya saudara lihat waktu dulu saudara strike price-nya 2.500, kemudian pada tanggal exercise-nya harganya 2.000, nggak mau jalanin. Tapi kalau harganya pada saat strike exercise itu, harga exercise mesti melakukan transaksi, harus lepas harganya 3.000, harus segera melepas saham saudara, membeli ya, karena saudara call kemudian langsung di put ya. Nah, contoh call lagi ini semoga lebih jelas ya. Ini tahun 2003 ya. Oh lah, tahun 2003. Seharusnya udah saya edit. Oke. 2003. 2003. Oke, minta tolong ada yang namanya saudara Mahardian Mustiko Nugroho. Ada enggak? Mahardian Mustiko Nugroho 806. Ada, Bu. Oke, mari silakan. Harga sebuah saham PT Maju pada tanggal 12 Januari 2003 bernilai 30 US dollar. Tuan Budi memperkirakan harga saham tersebut akan naik sehingga ia membeli satu kontrak call atas saham tersebut dengan harga kontrak atau strike price sebesar 35 US dollar dengan membayar premi 1,5 US dollar dan masa kontrak berlaku sampai Jumat minggu ketiga bulan depan. Seminggu kemudian, harga saham PT Maju naik menjadi 40 US dollar. Tuan Budi lalu memutuskan mengeksersis kontrak call tersebut
Berapakah nilai call dan keuntungan transaksi Tuan Budi? Oke, kita lihat ya. Harga awalnya transaksi di sini $30. Kemudian harga akhirnya di sini 40. Strike price kita di perjanjian kontrak, ini ya perjanjian ini realitanya. Ini perjanjiannya 35. Terus ada premi di sini, premi, bayar premi. Nah, $1,5. Nah, kita lihat sama-sama. Call ya di sini harga awal. Nah, kita lihat harga ini akhir, maaf harga akhir, kita kurangi harga strike-nya sebesar strike price sebesar 35. Nah, dapat untung 5. Ya, tapi jangan lupa Tuan Budi harus bayar premi. Premi berapa? Di sini preminya 1,5. Ya, jadi untungnya 3,5 di mana satu kontrak sama dengan 100 saham, 3,5 kali 100, 350. Jadi yang dikurangi adalah harga saham 40 dengan harga strike price kita 35. Karena apa? Di sini kita menentukan ya, kita berani menentukan harga saham itu berani membeli 35 karena kita yakin ini harga saham akan naik terus. 12 Januari 30 akhir tahun pasti naik. Ternyata betul naik 40. Nah, selisihnya 5. Jangan lupa kurangi premi, dapat neto ini, satu kontrak ini dapat total laba 350. Oke. Nah, kita lihat ini penjelasannya ya. Minta tolong Saudara Syafiq Afriansyah Gilang Pradana. Halo Syafiq. Hadir, Bu. Oke, gimana papermu? Gimana paper Nah, ini ya? Research project. Sudah sampai mana? Lagi bab 4, Bu. Oh, kamu bimbingan siapa? Kan sama Bu Tere, Bu. Bab 4 tuh? Iya, Bu. Oke. Yang sama Mas Tio dan Mbak Wulan. Oke, ya. Karena saya, ini ada yang kelas Pak Wisnu enggak? Riset project. Halo, ada yang kelas Pak Wisnu enggak kelas ini? Ada enggak? Mahasiswa yang bimbingan riset project dengan Pak Wisnu ada kelas ini? Halo? Ada, Bu. Oh ya. Katanya enggak ngumpulin paper ya, langsung buat jurnal ya, benar ya? Halo? Iya, Ibu, langsung bikin jurnal. Makanya saya juga terheran-heran karena ada mahasiswa tuh lapor ke saya. Kita nggak buat paper, katanya kita langsung buat jurnal, udah nyari-nyari jurnal, benar ya? Benar? Halo? Iya, Bu. Benar, minggu kemarin kami disuruh menentukan jurnal mana yang mau dimasukin. Dikirim gitu ya? Iya, benar. Batasnya biar sampai Sinta 4 ya? Sinta 6, Bu. Enggak, maksudnya 456 ya? Ya, 456. 456 tahu kemarin waktu saya ketemu mahasiswa cerita-cerita ke saya, saya bilang ya barangkali beda-beda pendekatannya ya. Oke, gitu Syafiq cerita tentang kelas riset project yang beda-beda pendekatan, yang satu langsung buat jurnal, yang satu suruh ngumpulin bab, oke lah ya, kita mengikuti di mana kamu berinduk. Oke, penjelasan, mari Syafiq penjelasan. Baik, Bu. Penjelasan. Karena harga saham yang sebelumnya $30 naik menjadi $40, maka Tuan Budi punya hak untuk segera mengeksersis kontrak call yang dibelinya sebelum harga saham tersebut turun kembali. Hak Tuan Budi berlaku selama masa kontrak belum berakhir. Ketika mengeksersis harga saham berada pada posisi $40, jadi Tuan Budi berhak membeli pada harga strike
$35 sehingga nilai call Tuan Budi sebesar $5 jika ia menjual kembali saham tersebut nantinya pada harga sekarang sebesar $40. Nilai call Tuan Budi masih harus dikurangi premi yang ia bayar sebesar $1,5 sehingga keuntungan Tuan Budi sekarang menjadi $3,5. Bila dikalikan 100 saham, maka keuntungan Tuan Budi sebesar $350 per kontrak. Oke, jadi di sini kadang-kadang kita tanya, kok ada ya orang yang mau menerima resiko? Misalnya Tuan Budi ini kan berjanji dengan seseorang. Barangkali yang seseorang yang dia janji itu Tuan Budinya call, yang itu put, menjual. Nah, itu dia. Pasti ada yang rugi, ada yang untung dari pihak ini. Karena apa? Dia, Tuan Budi itu akan mendapat keuntungan dari selisih harga dan dikurangi premi. Nah, orang yang menjual put untuk Tuan Budi, dia pasti juga akan mengalami kerugian. Nah, lah saya jual ke dia harga 35 padahal harga pasarannya 40 gitu. Nah, itu yang saya selalu ingat kalau misalnya orang main kripto kok jadi kaya raya, punya mobil sport, itu pasti ada orang yang rugi sampai habis-habisan itu batin saya ya. Nah, kemudian kita lihat put ya. Put di sini minta tolong yang namanya saudara Aidila Fitri Dwi Setiawati. Mbak Aidila. Saya, Bu. Oke, terima kasih. Put. Put, harga sebuah saham PT Maju pada tanggal 12 Januari 2003 bernilai $30. Tuan Rahmat memperkirakan bahwa harga saham tersebut akan turun sehingga ia membeli satu kontrak put atas saham tersebut dengan harga kontrak atau strike price sebesar $35 dengan membayar premi $1,5 dan masa kontrak berlaku sampai Jumat minggu ketiga bulan depan. Seminggu kemudian, harga saham PT Maju turun menjadi $25. Tuan Rahmat lalu memutuskan mengeksersis kontrak put tersebut. Berapakah nilai put dan keuntungan transaksi Tuan Budi? Oke, jadi jangan lupa kalau put pasti kita akan jual kalau di sini menjual barang dengan harga yang turun, membayar premi, kemudian itu. Nah, kalau kita call berarti kita akan membeli. Nah, ini kalau kita put turun menjadi 25, memutuskan pasti akan membeli ya. Kita lihat di sini membeli satu kontrak put ya, karena harganya turun, ya dia beli. Kalau kita call, kita jual, harganya naik. Nah, ini put berarti harga turun pasti dia beli ya. Nah, di sini put ya. Nah, kita lihat di sini ya. Harga awal 30, kemudian harga saham akhir 25. Strike price yang ditentukan 35. Premi 1,5. Ya. Membeli kontrak put. Ya. Nah, kemudian kita lihat sama-sama put 35 karena kita strike price-nya 35. Kemudian harga seminggu, kemudian harganya turun menjadi dapat keuntungan 10. Keuntungan Tuan Budi adalah kita kurangi premi. Ya, kita lihat Budi atau keuntungan Tuan Rahmat ya. Oh ini namanya
Bali, ada Budi, ada Rahmat. Oke ya. Jadi saya ulangi ya. Harga sebuah saham PT Maju tanggal 12 Januari senilai 30.000. Itu harga pasar, harga sesungguhnya.